Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah lahum sallim Muhammad syufna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أينما كانوا حالة وعافوا وجميع ملائكة المقربين سنة جبريل مكين سرف العدد وجميع ملائكة المقربين وجميع أولين وأهل الله في الكون أجمعين. إلى جنة مشيخين مشيخ الإسلام بين الله من درجات جنة من دار بركة مصر وارحم وعلم في الدين والدين والآخرة ولا كان لا يزرقنا من فيها تن الله أخبر محمد صلى الله عليه وسلم على هدينا ولكن على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وجميع أمواتها البيت جميع أموات هذا البلد ملائكة محنية خصوصا إلى صاحب الوقت والزمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. Dan mudah-mudahan mensejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin, tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Wa alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in seluruhnya. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Hidayatul Mustafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh barakah, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang insyaallah penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yang dimana kita masing-masing membawa dosa, ya, dosa dari mulai bangun sampai sekarang. Orang yang mengharapkan ampunan itu orang yang berdosa, betul nggak? Kalau orang bersih nggak mengharap ampunan. Dan malam yang kita ini berharap pantulan cahaya dari cahaya di atas cahaya, itu junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini ya sama-sama kita belajar, saya juga belajar, semuanya masing-masing kita saling melengkapi, ya. Bukan saya ngajarin, tak, saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat
dan juga menyampaikan syariat Rasul. Sejatinya kita bukan siapa-siapa, semua bukan siapa-siapa. Para ulama, para wali dan semuanya itu bukan siapa-siapa kalau tidak ketempelan sama syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak? Kita nih kalau tidak ketempelan nama syariat Nabi Muhammad, sama ilmunya Nabi Muhammad, nggak ketitipan, nggak ada apa-apa. Siapa aja itu hakikatnya titipan, hakikatnya yang punya mau Rasulullah. Kita mah hanya ketitipan saja. Sejatinya kita bukan siapa. Jadi kita semua umatnya Nabi Muhammad mulia karena Nabi Muhammad SAW. Siapapun ulamanya, siapapun para walinya, mereka mulia lantaran ketitipan syariat atau ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ngaku-ngaku, ya, nggak boleh ngaku-ngaku mulia, nggak boleh ngaku-ngaku pintar. Ilmunya siapa dicabut dikit aja langsung oleng, gitu. Benar nggak? Iya, nggak boleh gitu. Nggak boleh ngaku-ngaku. Kita ketitipan, ilmu itu amanah, syariat itu amanah yang harus disampaikan. Orang suruh nyampaikan ini membuat kesombongan. Oh, ya. Ilmu itu buat membenahi kita, buat membenahi diri kita, buat membenahi orang sekitar kita, buat membenahi masyarakat kita. Jangan buat kesombongan ilmu mah. Jangan juga buat ngejek atau ngerendahin orang lain, ngerendahin orang yang tidak berilmu. Jangan, karena hakikatnya kita ilmunya bukan ilmu kita. Apakah kita terlahir alim? Hah? Enggak. Semuanya terlahir dengan keadaan Allah la ya'lamuna syai'an. Allahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa kita. Enggak tahu mana yang manfaat, enggak tahu mana yang mudarat. Jadi terlahirnya Nabi Muhammad SAW ke alam semesta ini nyelamatin kita tuh, buat nyelamatin kita. Jadi pada dasarnya yang mulia Nabi Muhammad, kita mah ke bawah mulia, tuh kita mah nggak mulia, kita mah bodoh, begitu. Oleh karena itu Musannif Al-Imam Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, beliau bertawassul, mengharapkan keberkahan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sang pemilik ilmu. Musannif itu tidak melupakan jasanya Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu ketika beliau mengarang ilmunya Nabi Muhammad, menyampaikan, mencatat ilmunya, syariatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menuliskan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang udah dibahas yang pertemuan yang kemarin. Ya, kita bahas masalah salawat, kita bahas makna salawat, kita bahas bagian-bagian salawat. Ya, ada 3 kan? Nah, sekarang wasallama. Hukum-hukum baca salawat juga udah diterangkan, ya kan? Hukum baca salawat bagaimana? Hukum memisahkan salawat dan salam bagaimana, ya kan? Udah diterangkan pertemuan yang kemarin. Tinggal diulas saja. Wasallama, dan semoga Allah memberi kesejahteraan. Loh, emang Nabi kagak sejahtera? Emang Nabi kagak salamat? Nabi sudah salamat. Nabi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. If'al ma syi'ta fa innaka mansur. If'al ma syi'ta fa innaka mansur. Hanya Rasulullah yang lakukan sesuka hati. Kau itu udah ditolong. Setelah dapat mandat begitu, Rasulullah enggak ada takut. Rasulullah dakwah secara terang-terangan, berani. If'al ma syi'ta fa innaka mansurun. Lantas bagaimana makna salam di sini? Makna salam kan semoga Allah memberi kesejahteraan.
memberikan keselamatan atas Nabi Muhammad. Lah emang Nabi nggak selamat, Nabi dijamin. Ya, Nabi itu yang nge-backup malaikat. Malaikatnya Sayyidul Malaika. Siapa? Malaikat Jibril. Masa iya Nabi kagak ada yang. Tapi ini makna selamanya. Yang pertama, ini mengikuti Al-Quran. Karena di Al-Qurannya disuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ikutin Al-Quran. Disuruh sama Allah mentaati perintah Allah, mengikuti kitabullah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Tuh. Yang kedua makna salamah minal afah. Apakah Nabi itu mempunyai afat? Apakah Nabi juga tersakiti sehingga harus didoakan salam? Ulama katakan afat yang menimpa Nabi Muhammad tidak seperti afat atau bencana atau derita yang menimpa kita, bukan itu. Lain lagi kelasnya. Afat yang dimaksud dari makna salamah minal afah adalah ketika Nabi diperlihatkan amal-amal umatnya di dalam kubur. Jadi sampai sekarang pun dilaporkan amal-amal umat Nabi Muhammad di dalam kubur. Fulan bin Fulan hari ini ngelakuin ini, Fulan bin Fulan baca salawat, Fulan bin Fulan. Nabi ketika melihat amal umatnya baik, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Nabi, Rasulullah bersyukur. In wajadtu khairan hamidullah. Jadi setiap hari kita diperlihatkan amal kita. Setiap hari. Jadi laporan amal itu ada kalanya setiap hari dilaporkan. Ada kalanya tiap minggu, ada kalanya setahun sekali. Kalau setahun sekali itu jatuhnya di bulan Sya'ban pertengahan. Itu laporan amal tahunan, catatan amal kita selama setahun. Ada yang setiap seminggu sekali ya, seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Kapan itu? Itu hari Senin dan hari Kamis. Ini waktu Nabi ditanya kenapa engkau puasa di hari Senin? Karena di hari itu diperlihatkan semua amal. Jadi aku suka bahwa ketika amalku diperlihatkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Juga hari kelahiran Nabi Muhammad. Ada laporan harian. Laporan harian itu kapan? Laporan harian itu ketika pagi dan sore. Di pagi hari malaikat yang ngejaga dari sore sampai fajar, lapor Allah. Terus di sore hari malaikat yang jaga dari fajar sampai terbenam matahari, lapor. Jadi semua amal itu diperlihatkan. Nah Rasulullah juga diperlihatkan amal-amal umatnya di dalam kubur. Ketika Rasulullah mendapati amal umatnya baik, pada hari itu baik, Fulan bin Fulan ngelakuin sholat 5 waktu, Fulan bin Fulan tidak ada maksiat hari ini misalkan, Fulan bin Fulan baca sholawat, baca dalail, baca rotib, ikut pengajian dan segala macam, dilaporin sama Rasulullah. Ketika mendapati amal umatnya baik, Rasulullah tersenyum. Rasulullah bilang hamidullah, in wajadtu khairan hamidullah. Jika aku dapati amal umatku baik, maka aku memujiakan Allah. Kalau sebaliknya, ketika Rasulullah dilaporkan perbuatan umatnya, bahwa ini Fulan bin Fulan lagi nongkrong di mana? Di orkes dangdutan, lagi goyang-goyang, geleng-geleng gitu. Rasulullah istighfarin, coba kurang apa Nabi Muhammad? Kurang apa? Kita ngelangkah ke tempat yang maksiat, kita ngelakuin maksiat, ya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita maksiat. Yang istighfarin siapa? Rasulullah. Kalau nggak diistighfarin hancur nih alam semesta. Kitanya kagak sadar, kitanya kagak merasa.
enjoy aja, maksiat lagi, tambah lagi, begitu. Jadi Rasulullah itu ketika melihat amal umatnya, ya Allah, yang kasihan bukan siapa, yang tersayang Rasulullah kesinggung, artinya ya Allah, kasihannya. Kalau nggak diistighfarin, kasihan, kejedotnya nanti. Ya, kalau nggak diistighfarin, bahaya. Makanya langsung jenderal yang istighfarin, disyafaatin di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Segitu jasanya, kita lupa sama Nabi Muhammad. Kelewatan. Seenggak-enggaknya kita terbayang akan Nabi Muhammad SAW di dalam setiap hari ini, sekali aja kita kebayang, bayang akan Nabi Muhammad. Ya, minimal baca dalail, minimal baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ya, karena sholawat kita istighfar kan. Sholawat kita ketika baca sholawat, Allah bersholawat rahmat, malaikat bersolawat istighfar. Ya, jadi solawat mah satu kali, tapi berapa maknanya? Pertama, maknanya adalah rahmat dari Allah. Kedua adalah istighfar. Ketiga dari mukmin adalah doa. Jadi wajar mu'alif ini mencatat, bertawassul sama Nabi Muhammad SAW di dalam kitabnya wasallama ala sayyidina. Itu makna wasallama ay salamah minal afat, itu afatnya. Ketika Nabi diperlihatkan hal yang buruk tentang umatnya, Nabi itu tersakit, itu kata para ulama. Makanya nggak apa-apa makna salama itu ay salamah minal afat. Itu dipertanyakan, masa Nabi punya afat, masa Nabi punya deritanya itu. Yang menderita sebenarnya bukan Nabi. Ya, yang menderita kita. Cuma Nabi ikut kesian sama kita umatnya, tapi kitanya nggak kasihan sama diri kita, benar nggak? Kitanya main habis maksiat, habis nonton dangdut pulas, benar nggak? Enak gitu. Emang maksiat enak ya? Enak nggak? Enak. Enak. Kayak durian musangking apa? Durian musangking, benar nggak? Jatuh. Enak maksiat mah, tapi giliran taat berat banget. Sebenarnya kita udah mengkhianati diri kita, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati Allah. Cuma mau gimana? Satu-satunya jalan kita adalah taubat. Satu-satunya jalan kita adalah mendekat, merapat sama Rasulullah. Bagaimana cara merapat sama Rasulullah? Kan Rasulullah udah meninggal, susah. Merapat dengan orang yang merapat dengan Rasulullah. Gitu. Dekat dengan apa-apa yang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan perintahnya, dekat dengan ilmunya, dekat dengan umat Nabi Muhammad, dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan para keturunannya, zuriyahnya. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, nanti kelelep. Ya, nanti kelelep. Siapa yang bilang? Rasulullah. Masalah ahlu baiti kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man tarakaha gharaq. Perumpamaan ahlu baitku, keturunanku, itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa orang yang mengendarai, siapa orang yang naik akan perahu, selamat. Siapa orang yang ninggalin perahu, celaka. Jangan jauh-jauh. Udah tahu kita nggak punya pelampung, ya. Nggak punya pelampung, dosa kita banyak, wah makin kelep itu, ya. Udah di akhir zaman fitnah, mau jauh kita dari majelis taklim, dari majelis kebaikan, dari para guru-guru, daripada orang-orang saleh, dari para bait. Kelelep. Kalau kelelep nggak ada yang nolongin. Gitu. Nabi yang bilang, karena man rakibahan aja, wa man tarakaha gharaq. Siapa orang yang mengendarai, naik ke perahu itu, maka dia akan selamat. Siapa orang yang meninggalkan perahu itu, maka dia akan tenggelam, celaka, bahaya, gelam. Makanya kita perbaiki tiap hari. Ngaku aja dah, ya kita mahalin neraka, benar nggak? Kita ngaji nih ahli neraka semua, yang ngajar juga neraka, yang ngajarnya ahli neraka.
Jadi kita ngaji di sini biar masuk, Surga. biar masuk, biar masuk neraka. Iya. Kalau kita ngaku-ngaku ahli surga tapi perbuatan kita ahli neraka, bohong nggak? Bohong. Masih mending kita ngaku ahli neraka tapi kita berupaya amalnya ahli Surga. ngaku ahli surga, ngaku doang. Tiap hari kita ngelakuin perbuatan ahli neraka tapi ngakunya ahli surga. Bohong nggak? Bohong. Antara perbuatan sama akuan beda. Ngaku aja dah, ngaku doang nggak apa-apa, nggak ditangkap, tenang. Kita mah semua ini perbuatan kita ahli neraka, tapi kita minta sama Allah supaya kita digolongkan kepada ahli surga. Begitu, kagak ada yang sanggup masuk neraka mah, walaupun perbuatan kita perbuatan ahli. Coba aja koreksi mulai dari pagi sampai sekarang, bener nggak? Kalau aneh salah, potong kuping monyet tadi yang ya. Kalau aneh salah gini nih, kalau aneh salah, coba koreksi masing-masing. Perbuatan kita apakah banyak kan perbuatan yang diperintah sama Allah apa yang dilarang? Itu aja. Gitu. Enggak nuduh siapa-siapa. Ini kita koreksi. Oh iya ternyata benar. Kita mah banyakan nerakanya ya. Di mulut kita ada neraka. Hibahin orang, ngomongin yang gak jelas. Di hidung kita ada neraka, di mata kita ada neraka, di kuping kita ada neraka, di dalam hati kita ada neraka. Ya, gedeg sama orang itu gak boleh, hasud sama orang gak boleh. Itu kan perbuatan yang dilarang, perbuatan ahli neraka. Itu ngaku ahli surga. Di surga mah gak ada gedeg, gak ada hasud, gak ada hasud. Perbuatan ahli surga nggak ada yang hasud ya, nggak ada yang hasud. Kita mah disenggol dikit langsung. Jadi kita sadar diri kita mah ahli neraka, tapi kita minta supaya dijadikan ahli. Minta nggak apa-apa, minta. Allah maha kaya, Allah maha rahmat, Allah maha rahmat. Idza sa'altum fas'alullah al-firdausil a'la. Kalau kalian minta sama Allah ya. Minta firdausil a'la. Minta mah enggak apa-apa gitu ya. Minta mah enggak apa-apa gitu. Jadi istighfar. Celaka kalau orang saya mah ahli surga, orang enggak mau lagi. Kalau orang ngaku-ngaku ahli surga bahaya. Kalau orang ngaku-ngaku ahli taat bahaya. Bersiswa itu ibadahnya 120 tahun ibadah mulu, muridnya 60.000, dia bisa terbang, bisa jalan di atas air. Bersiswa ahli taat. Suatu ketika malaikat takjub sama ibadahnya, sama ibadah masuk. Bersiswa ibadah mulu, tapi malaikat itu baru sama Allah. Kalian nggak tahu tentang ilmu, kalian nggak tahu. Aneh yang tahu di akhir hayatnya dia itu su'ul khotimah. Nah didengar itu perbincangan malaikat itu sama iblis, dan tahu sesatnya bersiswa ini di tangan iblis. Akhirnya datang iblis nyamar bersiswa, nyamar, dia jadi kayak orang sufi gitu, kayak orang yang ahli ibadah benar. Minta izin sama bersiswa 3 hari saya mau nemenin ibadah. Gak apa-apa. Dilihat sama bersiswa, Masya Allah ibadahnya 3 hari 3 malam, kagak makan, kagak minum. Iblis ibadah mulu. Bersiswa saya bisa ibadah, tapi kalau nggak makan nggak minum nggak kuat. Tapi iblis ibadah. Nah lo kenal. Kata iblis nggak kejerat, hebat. Akhirnya nanya, dan bersiswa ngerayu, pengen bisa kayak gitu, gimana caranya? Oh gampang, maksiat dulu bentar, nanti tobat. Oh gitu, iya, maksiat dulu bentar, nanti baru engkau merasakan kelezatan doa. Oh, akhirnya ditawarin terus, emang maksiat macam apa? Ya ente zina dah, nggak berani ya zina mah, urusannya sama orang, bunuh juga sama. Kalau dia minum khamr,
minum khamar. Datang, akhirnya bersisa datang beli khamar sama perempuan cantik, dan terjadilah apa yang terjadi. Dia zina itu perempuan sambil mabuk kan, gak sadar. Datang lakinya, dibunuh juga lakinya, jadi dua dosa. Akhirnya dipenjara dan disalib gara-gara meremehkan maksiat dan merasa dirinya gampang, saldo taatannya masih banyak, masa dikit doang. Oh coba, akhirnya disalib sama raja. Setelah disalib ditawarin lagi sama iblis, mau saya turunin dari salib? Gampang, sujud aja, kan ini disalib, nundukin kepala aja, nundukin, meninggal. Boleh ya tuh. Hati-hati, jangan merasa puas dengan taatan, jangan merasa puas dengan gitu ya. Hati-hati, bisa aja Allah balik itu ahli surga jadi ahli neraka. Kita udah ngerasa dah, udah sekarang aja udah gemeteran pada ya, udah pada gemeteran sekarang. Kenapa? Ngaji di sini biar masuk neraka apa surga? Hah? Kalau pengen masuk surga ya sesuaiin amalnya gitu. Anda bukan ngancem, bukan juga doain, enggak. Kita mengeluh masa dari ujung kepala sampai ujung kaki dosa mulu, ngeluh masa. Saya mah ngeluh masa banget, banyak dosanya. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan kita ngaji, keberkahan Rasulullah, kita dirambet sama Nabi ya, dengan kita dekat sama Nabi Muhammad, dan dekat dengan keturunannya, dekat dengan syariatnya, dekat dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita dituntun begitu. Ini mau ngaji kagak pengen masuk surga, Allah Akbar ya. Ngaji kagak pengen masuk surga, nanti sholatnya nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Banyak orang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara nggak rapih ceboknya. Dalam kitab tasawuf, dalam kitab fikih diterangin, orang masuk neraka gara-gara kagak rapih ceboknya. Akhirnya apa? Dia kencing kagak rapih ceboknya, sholat aja disangka mah benar, padahal disiksa. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar pengen masuk surga, pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat ridha Allah, ya ngaji gitu aja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan mau ngaji, maka Allah gampangkan masuk. Begitu aja. Kasih bocoran gitu. Minta sama Allah, Allahumma insyaluka ridho wal jannah. Minta ridho, minta surga. Kalau biar diridhoi sama Allah, ya ngaji. Gitu aja. Kalau pengen mendekat dengan Nabi Muhammad, ya ngaji. Innama bu'istu mu'alliman. Biasanya aku diutus untuk mengajarkan syariat, mengajarkan ilmu. Nabi itu tidak disuruh nambah. Rasulullah suruh nambahin, enggak. Rasulullah suruh tambah istri, enggak. Tapi yang disuruh tambah adalah Rabbi zidni ilman tuh. Yang lain kagak suruh nambah. Kalau ilmu disuruh nambah. Kenapa? Karena segala sesuatu adanya di ilmu. Mau menuju Allah dengan ilmu. Ya, mau dunia mau akhirat harus ilmu gitu. Kenapa? Mau dunia mau akhirat kita harus ada kemampuan. Urusan apapun harus ada kemampuan. Jangan coba-coba bikin rumah kagak ada kemampuan, bikin rumah rubuh. Gak ada ilmunya. Akhirat pun sama. Coba-coba kita ngaku-ngaku ada surga. Hah? Coba-coba kita megang urusan akhirat, kagak belajar. Coba-coba kita megang urusan agama, kagak ngaji. Bahaya. Ya, bahaya. Kereta aja bisa mundur kalau yang megang bukan yang ahlinya, mundur jalannya. Begitu juga agama, bahaya kalau yang megang bukan yang ahlinya. Kalau agama ini yang megang orang yang tidak memiliki kemampuan, bahaya. Bahaya. Jadi kita ngaji itu tujuannya apa? Merapat sama syariatnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Ngaji mau kemana kek? Bukan, ambil selagi itu syariat Nabi Muhammad, ambil selagi itu sesuai dengan tuntunan para guru, sesuai dengan tuntunan ahlu sunnah wal jamaah, ambil ya, ambil ilmunya, gali, habisin bila perlu mah. Wasallama ala sayyidina, atas junjungan kita. Sayyid itu adalah man sada qaumahu. Sayyid itu pemimpin. Sayyid itu adalah orang yang memimpin kaumnya. Man sada qaumahu. Sayyid ini isim fa'il, isim sifat. Asalnya sayyidun. Asalnya dari sada yasudu su'dadan. Sada yasudu su'dadan. Wa huwa sayyidun. Asalnya sayyidun, diganti wawunya jadi ya, jadi sayyidun, dua ya-nya di idghamil ya yang menjadi sayyid. Itu maknanya pemimpin. Salah satu maknanya adalah pemimpin. Nabi Muhammad itu sayyid. Nabi Muhammad itu sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin umat-umat terdahulu dan pemimpin umat-umat yang akhir. Kita ini umat-umat terakhir, umat-umat akhir zaman kita, umat akhir. Jadi Nabi itu memimpin umat-umat terdahulu, termasuk nabinya Rasulullah sayyidnya, pemimpinnya. Dan juga umat-umat akhir zaman, mau wali segede apapun, Rasulullah sayyidnya, ikutin sayyid. Jadi man lahu sawadul a'wam, man lahu sawadul, yang memiliki kelompok besar, dan beliau lah pemimpinnya. Bukan di dunia saja, ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhar. Ana sayyidu waladi Adam fid dunya, ana sayyidu waladi Adam fil akhirah wala fakhar. Ana sayyidu waladi Adam fil mahsyar wala fakhar. Jadi Rasulullah yang memimpin nanti di akhirat, di dunia dan akhirat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Jadi semua anak Nabi Adam itu Rasulullah yang memimpin. Mau yang mukmin, mau yang kafir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya. Jangan jauh-jauh dari pemimpin, ya. Ntar kagak dapat bansos. Jangan jauh-jauh. Sayyidul qaum khadimuhum. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah pelayan, pengabdi. Kalau mau jadi lurah siap ngabdi, betul enggak? Betul. Kalau mau jadi RT siap ngabdi. Iya. Mau jadi apapun siap ngabdi. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah pelayan. Pelayannya ini malah saya jadi raja. Enggak, sayyid itu adalah khadim, melayani rakyatnya. Gitu. Rasulullah itu sempurna melayani umatnya, dunia akhirat tanggung jawabnya. Ya, dunia akhirat. Rasulullah pernah sujud kagak bangun-bangun, disangka Rasulullah wafat. Nangis, mikirin siapa? Mikirin umat. Itu baru sayyid. Itu baru sayyid. Jangan sampai sayyid tapi malah motong bagian umat. Jadi pemimpin malah korupsi. Itu bukan sayyid namanya, itu garong. Ya, itu garong. Itu tikus. Udah garong tikus lah. Ya, kodok. Kalau sayyid itu adalah pemimpin yang prihatin sama keadaan umat, prihatin sama lahir batinnya, itu baru sayyid. Seperti Sayyidina Umar, tidak pernah tertidur malam, nyari-nyari orang-orang fakir. Beliau bawa-bawa makan, bawa-bawa bansos. Sekarang memotongin bansos. Hati-hati, Sayyidul Qaum khadim. Siapa aja yang di sini yang menjadi sayyid, menjadi pemimpin, baik dalam rumah tangga, baik di pesantren, baik di masjid, baik di lingkungan, jadi RT, jadi RW, jadi apa? Hati-hati.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, 1 rupiah aja dipertanggungjawabkan. Sehelai rambut, setetes darah yang dia pimpin bertanggung jawab. Jadi jangan coba-coba kita mau mimpin-mimpin. Setetes darah, sehelai rambut orang yang kita pimpin itu harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kalau urusan mal 1 rupiah pun itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat, dunia akhirat. Mau kelas apa aja pemimpin, di keluarga pemimpin, di RT pemimpin, RW pemimpin, presiden pemimpin juga. Tapi sebaik-baik pemimpin adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada pemimpin yang udah meninggal pun masih mikirin kita? Mana ada pemimpin yang kita belum lahir udah dipikirin? Kita belum lahir nih umat sekarang udah dipikirin sama Muhammad. Mana ada pemimpin kayak gitu? Gak ada. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar memiliki itu di dalam akhlak yang agung. Jadi Rasulullah itu sayangnya sama umat gak tanggung-tanggung. Yang belum lahir pun dipikirin. Ini syariatnya. Belum lahir kita, tapi Rasulullah udah pesan sama sahabat. Yuballigh syahid minkum al-ghaib. Hendaklah sampaikan yang ada nih sekarang yang hadir nih. Sampaikan sama yang kagak hadir. Ya, termasuk kita belum hadir waktu itu, benar enggak? Belum. Tapi Rasulullah udah sayang. Yuballigh syahid minkum al-ghaib. Sayang enggak kan Nabi Muhammad? Sayang sama kita. Kitanya yang kurang sayang. Rasulullah sayang banget sama kita, tapi kitanya kurang. Itu namanya sayyid. Ya, Rasulullah nggak setiap doanya itu pasti mikirin umat. Suatu ketika Siti Aisyah berdoa. Suatu ketika Siti Aisyah didoain sama Nabi Muhammad. Kemudian Siti Aisyah nanya sama Nabi, ini doa khusus buat saya doang apa enggak? Semua umat. Ini doa buat semua umat saya. Itu saking sayangnya ya. Jadi itulah yang namanya sayyid. Ana sayyid waladi Adam fil akhirah wala fakhar fi dunya wal akhirah. Nabi Muhammad sayyid waladi Adam wala fakhar. Nabi Muhammad prinsipnya Nabi Muhammad gak tanggung-tanggung kalau udah sayang, maksimal sama umat. Gitu. Makanya wajar kalau Allah memerintahkan kita untuk bersolawat biar berdalailan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, orang-orang beriman shollu, baca dalail, maksudnya baca sholawat. Kan dalail isinya sholawat semua kan. Shollu alaihi wasallimu taslima. Ini baca sholawat, apapun bentuknya sholawat. Semua ulama mulai dari dulu berlomba-lomba ngarang kitab tentang sholawat, termasuk Imam Yusuf An-Nabhani punya kitab namanya Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidul Kaunain. Isinya sholawat kepada Rasulullah, macam-macam sholawat. Nah, dalail juga sama, isinya apapun bentuknya sholawat, banyak. Seperti dalail Habib Ali Habsyi punya dalail sendiri, punya kitab tentang sholawat. Habib Abdurrahman bin Al-Kaf punya kitab tentang sholawat. Banyak kitab-kitab tentang sholawat. Dan dalail itu yang paling mudah, paling populer di kalangan ulama, dalailul khairat. Ya, populer. Sholawat semua isinya. Apapun bentuknya sholawat, baca sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak terima kasih, tidak bersyukur sama manusia, dia nggak terima kasih sama Allah, nggak syukur sama Allah. Jasanya orang tua kita aja, orang tua kita yang melahirkan kita itu disuruh sama Allah, suruh balas budi, suruh bakti. Anishkurli wali walidaik, anishkurli wali walidaik. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah lebih utama daripada orang tua kita. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah
lebih utama daripada diri kita, daripada orang tua kita. Maka wajar seenggak-enggaknya sehari 5 kali dalam sholat ya. Wajib baca sholawat di dalam sholat. Seenggak-enggaknya, sepelit-pelitnya kita harus baca sholawat. Ya, semaksimalnya berapa? Gak hitung. Yang sedang berapa? 300. Yang sedang 300. Gitu. Tambahin lagi tiba 3.000, tambahin lagi 300.000, tambahin lagi gitu. Itu baca sholawat seenggak-enggaknya gitu. Yang paling simpel baca sholawat Jibril minimal, kalau Muhammad minimal 500 atau 1000 sehari, atau 1000 habis sholat ya, semampu mungkin. Yang penting kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad Allah. Jangan sampai kagak ada hubungan sehari semalam sama Rasulullah gitu. Jangan sampai kagak ada hubungan. Ala sayyidina, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam umat Nabi Muhammad yang diperhatikan gitu. Kalau umat banyak, yang maksiat juga umat, yang kafir juga umat Nabi Muhammad, umat dakwah namanya. Kalau kita masuknya yang mukmin ummatul ijabah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam ummatul ijabah, juga umat-umat yang khusus, umat-umat yang dikasih jalan khusus sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, semakin erat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, semakin erat hubungan kita dengan apa-apa yang diperintahkan sama Nabi Muhammad, sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka di situ semakin erat pula cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Gitu. Semakin erat pula. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad ya. Semampu mungkin, sebisa mungkin kita cari perhatian. Lewat apa kek? Lewat sholawat, lewat ibadah-ibadah yang lain. Karena ada satu sahabat disuruh minta sama Rasul, disuruh minta cepet minta apa kek? Ntar dipikir, kata Rasul. Sahabat itu bilang, ntar pikir dulu apa ya yang baik nih kiranya. Cepetan minta. Doa apa? Minta kan? Kayaknya dia pikir, ya Rasul, saya pengen apa? Pengen berdampingan denganmu di surga. Minta begitu. Oh gitu, iya. Baik, kalau itu permintaanmu, saya kabulkan. Jadi didoain sama Rasulullah. Tapi ada syaratnya apa? A'inni ala kathratis sujud. Bantu aku ya, perbanyak sujud sama Allah. Artinya sujud doang apa? Selain sholat, sujud doang gitu? Enggak, maknanya sholat gitu. A'inni ala kathratis sujud. Enggak gratis, harus taati Allah gitu. Ini ala kathratin. Jadi kalau kita banyak-banyak sholat, banyak-banyak mendekat, banyak-banyak dengan syariat Nabi Muhammad, kita ngelakuin perintah Allah, taat sama Allah dan Rasul, itu juga salah satu kunci kita deket sama Rasul gitu. Ini ala kathratin. Ini masalah duha kagak, sholat witir kagak, pengen deket sama Nabi kagak. Sholat qobliyah ba'diyah kagak ya. Sholat fardu malah kagak. Coba pengen deket aja orang sama presiden, nanti dapat bansos ya. Kalau mau deket sama Nabi Muhammad, deketi syariatnya, deket sama ahli, deket sama para ulama. Begitu, jangan jauh-jauh sama Nabi Muhammad. Itu perintahnya tuh ya. A'inni ala kasrati sujud. Tuh. Yang kedua, orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad dalam hadis, aqrabukum alayya manzilatan aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, orang yang kedudukannya dekat denganku adalah orang yang banyak baca sholawat. Dua tuh ya. Ada lagi hadis, aqrabukum ilayya manzilatan ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang bagus akhlaknya. Kunci itu ya. Aqrabukum ilayya manzilatan ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya begitu.
orang yang paling baik akhlaknya itu. Jadi pertama orang yang taat sama Allah, orang yang banyak sujud. Kedua orang yang baca sholawatnya banyak gitu. Ketiga adalah orang yang akhlaknya baik, itu orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu. Jadi jangan pengen dekatnya doang, syaratnya lakuin gitu. Kalau nggak dilakuin kagak bakal deket. Sholawatnya banyakin ya. Jangan duitnya yang dibanyakin, duit kagak bisa jadi jaminan. Walaupun orang butuh duit, walaupun surga itu juga ada yang dibeli dengan uang, ada dengan sodako, dengan zakat gitu. Tapi yang terbaik adalah 3 itu ya, ibadahnya, sholawatnya, sama akhlaknya, begitu syariatnya juga. Dan semuanya itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan ngaji, untuk ilmu itu namanya sayyid. Biar kita dekat dengan Rasulullah, dengan sayyid kita gitu. Dan sayyidnya para sahadat, sayyidus sahadah. Nabi Muhammad itu adalah sayyidus sahadah, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para wali, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para malaikat, semuanya itu Rasulullah. Nah, jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad begitu. Kenapa enggak ala Sayyidina Ahmad? Kenapa enggak nama yang lain? Karena Nabi Muhammad itu adalah nama Nabi kita di dunia. Nama populernya adalah Muhammad. Nama populer yang di langit adalah Ahmad. Jadi Rasulullah punya nama banyak, di tumbuh-tumbuhan punya nama tersendiri, di alam laut punya nama tersendiri, kenalnya siapa. Jadi banyaknya nama menunjukkan mulianya orang yang punya nama. Wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya orang yang punya nama. Di Dalail aja ada berapa tuh? Banyak, 200. Ada 201 ya, 200 lebih. Nabi Muhammad gitu, nama Nabi Muhammad. Sebaik-baik nama itu namanya nama Muhammad atau apa? Kalau orang namanya Muhammad itu dapat kemuliaan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini laki-laki tapi jangan namain perempuan Muhammad. Maksa itu. Maksa ya. Pengen mulia katanya. Oh, laki-laki. Pengen mulia namain perempuan Muhammad. Salah kaprah. Salah. Ini buat laki-laki namain Muhammad atau Ahmad atau nama-nama Nabi Muhammad, Khatibul Umam itu. Nama Nabi Muhammad. Ada ceritanya, orang namanya Muhammad tapi bandel banget. Bingung, kan nggak boleh dipukul, nggak boleh dibentak, nggak boleh. Kalau orang namanya Muhammad jangan dibentak, jangan dipukul, nggak boleh. Karena kemuliaan namanya tuh. Anaknya ini pintar ya. Sama ibunya ngadu ke kiai, saya punya anak namanya tapi waduh bandelnya bukan main gitu. Satu ketika sabar aja, ziarah aja ke wali fulan, si anaknya dengar gitu. Anaknya yang namanya Muhammad didengar. Kalau kita bicara keluar batang, biar anaknya berubah. Si anaknya lebih dulu masuk ke dalam kubah, ke tabutnya itu. Pas ibu bapaknya ziarah, ngaduin tentang anaknya, wahai waliullah, saya punya anak nih bandel banget. Si anaknya yang jawab dari dalam. Makanya jangan macam-macam sama dia, kamu harus turutin gitu. Tuh kemuliaan nama. Kemuliaan orang yang namanya Muhammad dimuliakan nama Allah. Sampai di akhirat nanti dikumpulin orang-orang yang namanya Muhammad. Kumpulin. Tapi jangan bangga juga punya Muhammad, tapi kelakuan kita kagak ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Bahaya. Tapi ada kemuliaannya, ada satu kitab khusus yang membahas tentang Muhammad, tentang orang yang namanya Muhammad. Banyak keberkahannya, termasuk Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, itu orang yang mendapatkan keberkahan lantaran namanya Muhammad.
ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad gitu. Jadi enak. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Enak ya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Boleh kita ngikuti? Boleh, silakan aja. Gitu. Boleh. Biar dapat keberkahan. Tuh. Kemuliaan nama Muhammad. Gak ada yang tahunya siapa Nabi Muhammad itu, kagak ada yang tahu. Kita hanya kenal bayangan saja, hakikatnya gak ada yang tahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun, Wallahi ma araftu Muhammadan illa dhillah. Aku tidak tahu hakikatnya Nabi Muhammad itu siapa. Saya hanya tahu bayangan saja. Segitu dekatnya, tapi tidak tahu hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada umat yang diperhatikan benar sama Nabi Muhammad, karena kita butuh itu, butuh. Ini sekarang pun butuh, di akhirat pun kita butuh sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jadikan umat yang diperhatikan benar sama Rasulullah. Ngerasa amal kita mah nggak ada apa-apanya, nggak ada ilmu, nggak kayak orang-orang dulu ilmunya, masya Allah, semuanya hafal, semua kitab hafal orang dulu. Orang sekarangnya makin lemah, makin kesini makin mundur, makin kesini keadaan umat makin berantakan. Kita butuh sama perhatian Rasulullah, kita butuh sama istighfarnya, sama perhatian khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh. Itu keistimewaan nama Muhammad. Jangan sembarangan lagi. Jangan dibawa maksiat kalau namanya Muhammad. Ya, jangan juga ngelakuin kriminal, nanti kalau dihukum sama polisi digebukin, siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah ntar? Udah itu digebukin lagi yang polisi. Namanya siapa? Muhammad. Aduh, malu-maluin aja ya. Udah namanya Muhammad, ngelakuin kesalahan lagi. Hati-hati kalau punya nama Muhammad. Jaga juga nama Muhammad itu mulia. Walaupun adanya di baju nih tulisan Muhammad. Pokoknya nama Rasulullah ada di baju, muliain. Ada di kertas, dicecer, di jalanan, angkat. Itu giliran duit ini diangkat. Giliran nanti mau, giliran gambar Bung Karno kita angkat-angkat. Penting, junjung tinggi, dihitung-hitung. Tapi giliran nama-nama orang mulia, nama-nama Nabi Muhammad, nama-nama para wali, nama malaikat, nama Allah dicecer di kertas apa ujian ya di kertas ujian banyak kan buat bungkus terasi malah buat bungkus bawah, muliain, awas mulia. Kalau adanya di baju majelis Rasulullah, hati-hati, taruh di tempat yang mulia. Nyucinya jangan dicampur pakai yang najis, pisahin. Bukan kita ngelarang, tuh adabnya. Sama namanya doang harus adab ya. Sama apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad harus beradab. Apa aja yang ketempelan namanya jadi mulia, hati-hati gitu. Hati-hati. Apapun yang berkaitan dengan Muhammad harus dijunjung. Kitab apa ada nama Allah, ada nama Muhammad, ada nama malaikat, junjung tinggi. Al-Quran junjung tinggi, hadis junjung tinggi. Walaupun baju sekalian, kalau ada embel-embel tentang Rasulullah, muliakan, ya, muliakan gitu. Majelis-majelis apa kayak yang bergambar begitu? Aduh, tulisannya majelis Rasulullah, pacaran, ya, pakai jaket majelis, tapi boncengan gitu. Itu harus tahu dulu adabnya. Taruh dulu jaketnya. Kasih tahu triknya itu, pulang dulu. Ya, taruhnya di jok lagi. Taruhnya di jok, dudukin tuh, ya, taruh stiker di bawah. Masya Allah, tuh hati-hati, harus tahu adabnya dulu. Baru pakai. Kalau udah tahu, nah gitu. Jangan asal ini, jangan. Kalau mau masuk kamar mandi copot dulu, taruh, titipin. Masuk lah itu sama terompah juga itu, nggak ada peceng ada terompahnya ya. Itu sama mulia itu.
Jadi hati-hati, adabnya dulu gitu biar tahu, biar jangan geruduk ya. Pakai majelis tapi kurang adabnya. Bukan kita ini enggak, itu ngingetin. Ini ngingetin, bukan kita sentimen, bukan enggak, ini ngingetin. Di salah satu kata Imam Sya'rani di dalam kitab Majalisannya diterangkan kalamnya Imam Asnawi. Man aradallahu idza aradallahu khairan idza aradallahu lil 'abdi khairan saqa ilaihi man yudzakiruhu raqabah. Siapa orang yang Allah ingin pada seorang hamba itu baik, pengen baik nih orang, cirinya kita di iradah atau dikehendaki baik sama Allah, Allah giring orang yang mengingatkan kita. Tuh. Jadi ciri kita itu diiradah sama Allah menjadi hamba atau biar kita itu dalam kebaikan, cirinya adalah digiring orang yang selalu mengingatkan kita. Hal sekecil apapun diingetin ketika kita lupa. Nah gitu, ini saling mengingatkan, saling mengingatkan. Ya saya nama Nabi Muhammad, namanya harus adab. Kadang-kadang di gelas ya kan, kadang-kadang di gelas, di piring. Hati-hati, junjung tinggi Nabi Muhammad, junjung tinggi namanya. Siapa orang yang memuliakan nama Muhammad, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang memuliakan nama kota mulia aja, kota yang sangat mulia, Tarim, ada tulisan Tarim tercecer, diangkat sama, dimuliakan sama Allah. Bagaimana kalau ada tulisan nama Muhammad, kita angkat, junjung tinggi. Ahmad sama, bukan nama Muhammad, nama malaikat, nama Allah. Bila mana kita temukan di jalanan tercecer, angkat, muliakan dengan adab dari hati. Jangan sampai didudukin, jadiin baleho, dudukin, mantap dah. Segitu ngaku ahli sorga, ya. Pakaiannya ahli sorga, peci rapi, sorban 2 meter, ya namanya kayak ban Vespa. Tapi sama nama Nabi Muhammad aja kurang adab, segitu masih ngaku ahli sorga. Segitu masih ngaku ahli sorga, jauh jauh dari neraka maksudnya. Jangan takut, tenang, jauh. Jadi itu harus ngerasain sebanyak kekurangan ya, banyak kekurangan, banyak banget kita kurangnya, banyak banget. Adab-adab belum, ini kita nih itu yang ngomong, bukan kita ngomongin orang. Ini kita yang ngomong, banyak banget adab-adab yang belum bisa, yang belum kita lakuin, banyak banget sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita azam, kita niat yang masih gemar sama maksiat, kita azam taubat. Yang masih gemar ninggalin sunnah, kita azam mau taubat dari ninggalin sunnah. Yang masih gemar ngelakuin kemakruhan, pada malam hari kita azam ninggalin kemakruhan ya. Yang masih gemar pokoknya pada malam hari ini, pada hari ini atau kemarin-kemarin ngelakuin yang tidak diridhoi oleh Allah pada malam hari ini, dengan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan talabul ilm, dengan keberkah kiswahnya Nabi Muhammad, insya Allah pada malam hari ini bakal dikeluarkan dan tabarukan. Mudah-mudahan dengan keberkahan sesuatu yang dekat dengan Nabi Muhammad. Kiswah itu lebih mulia dari kita. Kiswah itu lebih bisa. Kiswah itu dekat dengan turbah, dengan kuburan, dengan tanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak jauh kita mah, tapi kiswah itu nempel. Tapi dengan keberkahan Rasulullah, dengan rahmatnya Allah, keridhaan Allah, malam hari ini kita diizinkan, rohani kita dipanggil untuk berdekatan sama sesuatu yang berdekatan, yang nempel sama kita aja, sama sesuatu yang nempel sama para wali ya. Kita berebut, pengen tabarukan, pengen dapat keberkahan itu. Bagaimana kalau yang nempelnya sama Sayyidul Kaunain?
nikmat kan, nikmat besar. Sejatinya kita diundang sama Nabi Muhammad, ruhani kita diundang buat tuh, itu nempel sama Nabi. Kita mah jauh, tapi kiswah itu nempel. Jaraknya berapa meter tuh sama kuburan Nabi. Kiswah tuh, kiswah yang membungkus tabut Nabi Muhammad, yang membungkus tabut. Ya khairu man dufinat fil ardi turbatuhu, ya khairu man dufinat fil ardi a'zumuhu. Sebaik-baik tanah, yang sebaik-baik menghimpit jasad orang terbaik itu tanah kuburan Nabi Muhammad. Yang nempel dengan tanah itu berarti Madinah kan, Masjid Nabawi mulia. Kiswah berada di intinya. Kiswah berada di inti. Masjid Nabawi berada di pusaran, berada di tengah-tengah makamnya Nabi Muhammad. Semoga dengan kita nempel, dengan kita memegang, mencium itu kiswah, itu selamat dari api neraka gitu. Ya, apapun yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi kembali lagi, fardunya jalan, jangan ini mau kejar kiswah tapi sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain ditinggal, udah gitu. Nah, syaratnya tadi itu, ini alaka seratus. Ini anugerah dari Allah. Ini anugerah dari rohani kita diundang, roh kita diundang buat berdekatan, buat berhubungan dengan sesuatu yang berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Alhamdulillah. Doakan ini tuan rumah, doakan yang selalu siap sedia menyediakan tempat untuk majelis taklim, doakan biar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, murah rezeki, dan juga dirahmati oleh Allah semua keluarganya. Alhamdulillah kita difasilitasi, alhamdulillah disapa gitu. Majelis kita disapa sama Rasul. Sejatinya kita mau, ya Allah, kita orang hina, kita orang banyak dosa. Semoga dengan keberkahan kiswah makam Nabi Muhammad, keberkahan ngaji pada malam hari ini tentang kemuliaan Rasulullah, kita ke bawah mulia, kita diampuni dosa-dosa kita. Benar enggak? Itu harapan kita. Kita mau datang dari rumah banyak dosanya. Aneh nih, bukan serius. Semoga mudah-mudahan nih dari jamaah yang kumpul nih ada yang masya Allah sholawatnya banyak, yang amalnya diterima, yang memiliki amal, yang memiliki kedekatan dengan Allah, dengan Rasulullah biasa. Semoga dengan itu orang aneh disafaatin. Aneh berharap syafaatnya itu orang. Ya, aneh enggak ada apa-apanya ya. Kita kumpul nih. Salah satu di antara kita nih pasti ada yang disayang sama Allah. Pasti ada yang diperhatikan sama Allah, pasti ada yang diperhatikan sama Rasulullah. Nah, semoga saya dapat keberkahan itu orang. Siapa aja. Semoga dosa-dosa aneh diampuni dengan lantaran itu orang, keikhlasan itu orang. Siapa aja di antara kita. Mudah-mudahan dengan datangnya kumpulnya kita di sini, dengan keridhaan Allah terhadap itu hamba, dengan cintanya Rasulullah terhadap itu hamba, kita ke bawah gitu. Aneh nih yang orang gak ada apa-apanya masih sibuk kencur. Mudah-mudahan saya yang berbuat dosa nih diampuni dosanya, saya yang masih bodoh nih Allah kasih ilmu dengan keberkahan orang yang Allah cintai. Ya, mudah-mudahan di antara kita nih ada yang Allah perhatikan, mudah-mudahan ada yang diridhoi oleh Rasulullah. Semoga kita mah yang orang banyak dosa nih, banyak dosanya. Saya mengaku 24 jam dosa mulu, dosa mulu saya. Semoga dengan keberkahan kalian, dengan keberkahan antum nih yang dilihat sama Allah, saya ke bawah gitu, saya disyafaatin. Saya ngaku, saya banyak teledornya, banyak ilmu yang belum saya pelajari, banyak kekurangannya. Mudah-mudahan dengan kemuliaan itu orang, dengan kemuliaan orang yang diridhoi oleh Allah, yang diperhatikan, saya ke bawah. Itu aja. Yang harapannya itu pasti ada yang diterima, pasti ada yang jika dia meminta Allah ijabah langsung.
man law aqsama billah la abarrah. Ada di antara kita, ada pasti ada orang yang kalau mengangkat tangan Allah langsung sayang. Orang yang kalau dia berucap ya Allah, Allah langsung perhatian. Nah, mudah-mudahan orang itu ngedoain saya, orang itu istighfarin kita semua nih. Mudah-mudahan ada di antara kita nih, ada, saya yakin ada. Semoga saya yang hina dina ini diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab itu orang. Kita mah jauh, saya mah baca sholawat enggak sebanyak jamaah. Saya mah sholat jarang-jarang, ya sholat sunnah juga banyak saya tinggalin saya mah. Nah, mudah-mudahan dengan keberkahan tuh orang di mana saja duduknya nggak tahu, saya diangkat derajatnya dan diampuni dosanya begitu. Semua mudah-mudahan dan keberkahan, dengan keberkahan orang yang hadir di sini, salah satunya pasti ada yang Allah cintai karena tidaklah berkumpul 40 orang, mungkin salah satunya ada yang wali. Ada yang wali nggak ada yang tahu, nggak boleh ngaku. Mudah-mudahan saya diampuni dosanya. Saya berharap itu aja. Doakan saya jamaah, siapapun doakan saya biar Allah kasih kesehatan, umur panjang, bisa istiqomah mengajarkan ilmunya Rasulullah, menyampaikan syariatnya Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan perhatian istimewa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khatamin nabiin, sang penutup para nabi dan rasul. Jadi yang menutup nabi dan rasul itu Nabi Muhammad. Nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Adanya para wali, adanya para, bahkan Nabi Isa pun ketika jadi umat Nabi Muhammad itu wali. Ini mah ada aja orang ngaku-ngaku nabi, ya ngaku-ngaku nabi. Nggak ada selain Nabi Muhammad, udah nggak ada lagi. Muhammadin khatamin nabiyyin. Karena Nabi itu penutup para nabi, jadi ciri kiamat itu adalah diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, ana baina yaday sa'a kahatain baina yaday sa'a. Jadi Rasulullah dan hari kiamat ini kayak dari telunjuk sama jari. Dekat nggak? Dekat banget. Jadi salah satu ciri hari kiamat adalah lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kita umat paling akhir ya. Udah deket, siap-siap aja. Siapin diri kita sebelum terjadi itu. Kiamat sugronya kita meninggal, sebelum meninggal kita siap-siap dulu, siap-siap aja. Ya, siap-siap karena kita mah adanya di akhir zaman. Ya jangan ngeluh, kenapa saya dilahirkan? Jangan ngeluh. Jangan ngeluh ya. Kita mah udah begini takdirnya, lahir di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah. Kita minta aja kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap istiqomah sama jalurnya Nabi Muhammad. Jangan dijauhkan dari Nabi Muhammad. Semoga hati kita terhubung dengan Nabi Muhammad. Semoga jiwa raga kita terhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.